Selamat datang channel Trading for Better Life. Hari ini IHSG kembali turun 1% lebih ke angka 6.648. Dan di video ini saya coba analisa satu emiten yang secara teknikal saat ini memang downtrend. Hari ini terpantau naik 5% dan mencoba untuk bangkit dari downtrendnya. Bagaimana potensi saham di kedepannya? Apakah hanya kenaikan sementara? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang di-upload setiap harinya. Di video ini saya coba analisa saham UMVR yang hari ini terpantau naik 5% lebih ke 1.505. Secara teknikal memang bisa kita perhatikan UMVR saat ini masih bergerak downtrend. Kenaikan hari ini memang belum menandakan apa-apa karena sebelum juga UMVR sempat ada satu candle hijau, satu masih melanjutkan penurunan. Dan secara teknikal memang UMVR saat ini tidak oke karena saat ini jauh berada di bawah garis EMA 50 di 1750. Tapi hari ini kalau pemberitaan dengan judul pemegang saham UMVR yang memilih melawan arus. Dan jika kita balas sekilas artikel pemberitaan ini, aksi borong justru dilakukan salah satu pemegang saham UMVR sejak Desember tahun 2024. Dari data konsensus yang dihimpun Bloomberg hingga Senin, mayoritas atau sebanyak 17 dari sekuritas yang mengulas UMVR memang memberikan rekomendasi untuk menjual. Sisanya, sebanyak 12 sekuritas memberikan rekomendasi hold dan 2 sekuritas menyarankan untuk beli. Dan target harga saham UMVR menurut konsensus sekuritas terkini berada di sekitar 1.821 dalam 12 bulan ke depan. Dan salah satu pemegang saham yang terpantau melakukan aksi borong itu ternyata adalah Dimensional Fund Advisor. Bloomberg melaporkan jumlah saham UMVR yang dipegang Dimensional Fund Advisor bertambah dari 54,29 juta pada akhir Desember menjadi 56,44 juta per akhir Januari tahun 2025. Jadi cara pergerakan memang UMVR masih belum oke, tapi ternyata Dimensional Fund terpantau sampai akhir Januari masih akumulasi. Dan pada tanggal 7 Februari juga terpantau kembali akumulasi 3,61 juta lembar saham. Dan sekarang kita lihat secara banda teknologi. Dari broker summary untuk UMVR bisa kita perhatikan di sini. Sebelumnya asing terus keluar, hari ini asing terpantau mulai mencoba masuk. Dan di broker summary kenaikan 5% lebih ini ada akumulasi. Jadi untuk UMVR memang cara teknikal belum oke, tapi menurut saya apabila UMVR minggu ini bisa bertahan di sekitar 1.500 atau berhasil naik di 1.500, menurut saya menarik untuk coba spekulasi buy karena secara teknikal UMVR akan mulai membentuk high low. Apalagi kenaikan hari ini ada akumulasi dan asing kembali mencoba masuk. Jadi apabila yang teman-teman yang belum sempat entry hari ini, besok juga menurut saya masih bisa coba pantau, tapi lihat apakah UMVR besok masih kuat berada di atas 1.500. Apabila masih kuat di atas 1.500, menurut saya masih bisa coba buy on breakout di sekitar 1.500 dengan target swing jangka pendek di sekitar 1.600 sampai 1.650. Untuk target swing jangka pendek, karena bisa saja ini hanya technical rebound. Apabila mencoba naik di atas zona ini ternyata gagal, menurut saya paling aman pertimbangkan untuk take profit. Atau teman-teman hold satu selama 1.500 tidak tembus dengan target lebih jauh di garis EMA 50 di sekitar 1.750. Dan ingat sebaiknya jangan entry apabila ternyata besok UMVR kembali melemah turun bawah 1.500. Karena apabila kembali melemah maka UMVR saya lihat ada potensi untuk kembali melanjutkan low-low-nya, potensi untuk kembali turun mengetes 1.400 sampai 1.300. Jadi tetap harus kita konfirmasi dulu apakah besok UMVR bisa bertahan di 1.500. Sekarang saya akan coba update saham PTRO. PTRO minggu lalu sempat kita bahas pada saat turun. Dan hari ini bisa kita lihat PTRO berhasil rebound di atas 3.000, berhasil naik di atas garis EMA 50 dan sudah menyentuh sekitar 3.480. Jadi saat ini dekat dengan target take profit di sekitar 3.500 sampai 3.600. Karena PTRO minggu ini masuk ke watchlist kami bareng teman-teman member untuk dipantau. Karena memang kemarin turun dalam, tapi saya lihat menarik. Kan terpantau penurunan tajam hari Jumat tidak ada distribusi. Dan cara teknikal pun, walaupun turun bawah garis EMA 50 ini tidak terkonfirmasi break garis EMA 50. Sehingga kami masukkan ke watchlist untuk entry apabila PTRO berhasil naik di atas 3.000. Dan pada saat terpantau berhasil naik, bisa kita lihat PTRO lanjut naik dan penutupan naik 21% ke 3.490. Dan jika kita perhatikan broker summary pada kenaikan hari ini, asing hari ini juga terpantau mulai masuk. Dan di broker summary jika kita lihat kenaikan tinggi ini ternyata tidak ada akumulasi. Jadi ini yang harus hati-hati, kenaikan tinggi ini tidak ada akumulasi. Bisa saja ini hanya technical rebound dan besoknya mulai melemah kembali. Jadi untuk yang sudah dapat
PTRO hari ini, menurut saya harus persiapkan untuk take profit apabila PTRO ternyata gagal melewati 3.600 minggu ini. Atau bisa jadikan 3.300 untuk trailing stopnya. Apabila PTRO satu minggu ini mencoba naik di atas 3.600 gagal tapi kuat di atas 3.300, teman-teman masih mau hold, itu masih bisa di hold. Tapi untuk teman-teman yang saat ini baru mau coba pantau saham PTRO untuk entry, menurut saya sudah harus hati-hati. Karena sudah dekat dengan 3.600 yang merupakan resisten terdekatnya, plus kenaikan tinggi hari ini ternyata tidak ada akumulasi. Jadi saatnya adalah pertimbangkan untuk amankan profit apabila PTRO kembali melemah. Selanjutnya saya coba update juga pergerakan dari saham TPA. TPA hari ini juga terpantau naik 7% ke harga 7.000. Jadi sebelumnya TPA juga turun lumayan dalam, saham-saham Barito Group rata-rata bergerak turun. TPA mencoba untuk break 8.600 gagal dan saat ini menyentuh 6.500 masih bisa bertahan dan rebound. Sebelumnya bisa kita lihat pada bulan November, TPA juga mengetes 6.500 bisa bertahan dan rebound kembali dan naik di atas garis EMA 50 150. Dan jika kita perhatikan TPA pada kenaikan hari ini, asing memang terpantau masuk akumulasi, tapi secara keseluruhan akumulasi masih kecil jika kita bandingkan dengan distribusi yang dilakukan satu minggu terakhir. Dan kenaikan 7% lebih ini bukannya ada akumulasi, ini terpantau malah ada distribusi. Jadi TPA juga mesti harus hati-hati, bisa saja ada teknik rebound untuk memancing return masuk dan kembali dibuat turun. Karena kenaikan tinggi hari ini bukannya ada akumulasi, ini malah ada distribusi. Jadi beda dengan PTRO, naik tinggi tidak ada akumulasi tapi minimal tidak ada distribusi. Jadi untuk TPA apabila teman-teman sudah dapat sekitar 6.500-an, mesti pertimbangkan untuk take profit apabila TPA ternyata gagal bertahan di atas 7.000. Tapi besok saya lihat TPA masih ada potensi untuk kembali mencoba naik, mengetes resisten di 7.250. Jadi untuk TPA apabila teman-teman sudah punya, yang harus diperhatikan adalah angka 7.000. Apabila TPA kuat berada di atas 7.000, teman-teman masih bisa di hold dengan target berikutnya di 7.250 sampai 7.400 dan target lebih jauh di sekitar garis EMA 150 di 7.725 sampai 7.750. Tapi pertimbangkan untuk take profit apabila TPA ternyata tetap kesulitan untuk bertahan di atas 7.000. Atau teman-teman masih mau hold terus selama 6.500 tidak terlewati, itu juga sebenarnya masih oke, karena selama masih kuat di atas 6.500 minimal TPA masih akan sideways itu tren jangka menengahnya. Selanjutnya saya coba analisa saham INDF. INDF hari ini juga sempat naik lumayan tinggi melewati 8.000 dan mendekati harga sekitar 8.175. Tapi penutupan INDF kembali melemah dan hanya naik 1% lebih ke 7.775. Dan secara teknikal jika kita lihat INDF sebenarnya masih oke, karena masih berada di sekitar garis EMA 50. Jadi sebelumnya memang INDF sempat melemah di bawah garis EMA 50, tapi masih kuat bertahan di atas support 7.400 dan rebound kembali. Tapi kenaikan hari ini candle yang menurut saya tidak begitu oke. Dan jika kita perhatikan broker summary pada kenaikan INDF hari ini terpantau sebenarnya masih ada sedikit akumulasi. Dan asing menariknya masih terus masuk akumulasi saham INDF. Jadi untuk INDF apabila teman-teman saat ini masih hold, menurut saya masih bisa di hold, tapi pertimbangkan untuk take profit apabila satu minggu ini INDF tetap kesulitan untuk melewati harga 8.000. Atau jadikan garis EMA 50 untuk trailing stop INDF saat ini. Tapi untuk tren jangka menengah INDF juga masih oke, belum ada tanda-tanda patah tren selama masih kuat berada di atas garis EMA 150. Jadi walaupun berada di bawah garis EMA 50, secara teknikal untuk tren jangka menengah sebenarnya INDF masih sideways. Tapi untuk yang ingin coba entry saham INDF, menurut saya lebih oke saatnya adalah tunggu kembali di sekitar support EMA 50. Apabila INDF masih bertahan dan rebound dari support ini, baru coba ikutan entry. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.